Cerita kisah sebagai TKW sambil buat bekal ke sekolah untuk bos-bos kecil. Hai semuanya, assalamualaikum. Nah, pertama yang aku lakukan dari bangun tidur sebelum aktivitas ya tentunya aku bersih-bersih badan dulu. Di sini aku bangun sekitar jam setengah 6 pagi. Nah, jadi di video kali ini aku akan bercerita tentang kisah aku sebagai TKW. Jadi banyak yang nanya aku ini kerja di mana? Iya, aku kerja di Arab Saudi bagian Jeddah. Sebenarnya aku tuh nggak pernah banyak cerita kalau aku ini TKW karena banyak yang memandang rendah seorang TKW. Dan kerjaan aku tuh ngurus 3 anak, satu cowok umur 5 tahun dan kedua kembar umur 3 tahun cewek cowok. Dan bukan ngurus anak aja, aku pun ngerjain semua pekerjaan rumah dari mulai nyapu, ngepel, bersihin kamar mandi, semuanya pokoknya kecuali masak. Dan itu aku kerjain sendiri ya karena yang kerja ya cuman aku. Bisa dibayangin ya cuman ngurus anak aja apalagi 3, pusingnya itu kayak gimana. Apalagi hanya sebatas kerja di saat pusing, stres, emosi ngadepin anak-anak, kita nggak bisa leluasa untuk ngeluapinnya, cukup dipendam sambil bilang istighfar. Nanti nangisnya kalau udah masuk kamar aja. Oh iya teman-teman, sebenarnya sebelum ke Saudi itu aku pernah ke negara Bahrain di tahun 2016. Jadi di tahun 2016 itu aku ke Bahrain bisa dibilang untuk pelarian karena disakitin sama mantan suami dan keluarganya. Bahkan sama orang tua pun aku nggak berpamitan. Singkat cerita, aku daftar ke PT. Setelah selesai medical pasporan, aku disaranin ke Bahrain. Ya aku mau-mau aja karena waktu itu pikiran lagi kosong. Setelah 3 minggu nunggu panggilan terbang, akhirnya aku terbang sampailah Bahrain. Dan aku pun dijemput sama agent. Nyampelah di penampungan, 3 hari aku nunggu dapat majikan, akhirnya aku dapat juga majikan. Singkat cerita, aku beberapa hari kerja di rumah majikan. Aku minta dipulangin ke agent karena aku dapat perlakuan yang gak baik, yaitu aku dipukul, dicubit sama majikan dan makanan pun kurang. Dan aku pun dibalikin ke agent. Tapi setelah majikan aku pergi, entah ngomong apa majikan aku ini sama agent aku, karena setelah itu aku ditarik ke ruang kosong sama agent aku, yaitu aku langsung dipukulin pakai besi kecil dari mulai tangan, kaki, badan, pokoknya seluruh tubuh sampai ke muka, yaitu ke hidung aku. Setelah hidung aku ngeluarin darah, barulah agent aku ini berhenti mukulin aku. Selama dipukulin itu, walaupun badan aku pada sakit semua, aku nahan untuk gak nangis. Tapi setelah agent aku pergi, aku baru nangis sambil bilang, ya Allah kenapa tega, padahal agent aku ini orang Indonesia. Jadi setelah aku dipukulin ya aku dikurung selama 1 bulan. Ya tentunya aku nggak punya pemasukan, nggak punya uang, dan ujian aku pun gak sampai di situ aja, nggak ada ya 1 orang pun yang bisa menolong aku. Apalagi pada saat itu nggak diizinkan megang HP, jadi aku nggak bisa minta bantuan siapapun. Oke teman-teman, sampai di sini cerita kisah aku dan aku lanjut ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton aku sampai habis tanpa skip. Semoga kalian dipermudahkan dalam segala urusannya. Dadah.